Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan materi terkait mari lawan korupsi. Mari lawan korupsi, berani menentang korupsi itu luar biasa. Sebelum kita memulai materi pada saat ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Reni Listina, Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat memahami apa pengertian korupsi, apa dampak dari korupsi, apa jenis korupsi, dan bagaimana melawan korupsi. Mengapa harus dilawan? Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa bantu jawab? Ya, benar sekali. Korupsi menyebabkan adalah tindakan yang buruk ya, menyebabkan kerusakan, mencuri uang rakyat, menghancurkan bangsa. Pokoknya perbuatan korupsi itu buruk sekali ya, Bapak Ibu sekalian ya. Korupsi adalah extraordinary crime, atau kejahatan yang sangat luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak sosial masyarakat, menimbulkan kehancuran atau damage yang besar bagi kehidupan masyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar daripada jumlah uang yang dikorupsi. Perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Tujuan lawan korupsi, ayo Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa bantu jawab? Ya, bagaimana jika negeri kita bebas dari korupsi? Coba bayangkan. Maka yang akan terjadi adalah negara kita akan bebas dari kemiskinan, hak-hak anak sekolah terjamin, kesehatan masyarakat terjamin, lingkungan asri, kenyamanan transportasi. Nyaman sekali ya Bu ya, Pak ya. Adem kan lihatnya, jalan mulus, perumahannya nyaman, lingkungannya asri, gitu. Dampak korupsi. Dampak korupsi itu rakyat masih bergelimang kemiskinan, tingkat kesehatan buruk, tingkat pendidikan rendah. Bahaya sekali. Dampak dari korupsi dari berbagai sektor. Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Potensi sumber daya manusia besar, tapi tingkat pengangguran tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan angka putus sekolah yang tinggi. Tingkat tindak pidana atau kriminal yang tinggi, karena tingkat pengangguran yang tinggi, ada efek dari perbuatan buruk korupsi tersebut. Inilah yang disebut mengapa korupsi itu disebut dengan extraordinary crime atau tindak pidana yang ekstra ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya, yang luar biasa, menimbulkan dampak yang begitu masif ya. Nih, contoh yang mungkin setiap hari kita lihat jalan berlubang, jalannya jelek, rumah banyak masyarakat yang miskin. Setiap hari kalau saya bekerja dari rumah ke tempat kerja saya itu banyak jalan di lubang di jalan. Sehingga biaya yang saya keluarkan untuk perbaikan kendaraan atau
servis kendaraan itu sangat tinggi. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin apa yang kita rasakan sama ya. Rumah gubuk, kasihan sekali ya Bapak Ibu. Padahal negara Indonesia itu negara yang makmur Bapak Ibu. Dapat dilihat dari potensi wilayah, jumlah dan penduduk dan sejarahnya kita itu sangat kaya. Kita dapat lihat dari potensi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan sangat strategis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini merupakan muara untuk mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera. Dengan posisi ini, seharusnya kita menjadi persimpangan lalu lintas dan titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Kekayaan alam yang sangat berlimpah. Seharusnya, kalau melihat kenyataan negara kita seperti yang tadi kita lihat sebelumnya, dengan sumber yang kita punya, sangat fantastis ya efek atau dampak dari korupsi Bapak Ibu ya sekalian. Seharusnya hidup kita itu menyenangkan, negara kita jalannya mulus gitu. Ini salah satu bentuk potensi yang kekayaan dari negara kita. Ada 220 jenis fauna, 30.000 keragaman hayati, 7.200 triliun potensi maritim, 4,3 miliar barel minyak, 7,2 TCF gas alam, 2,3% cadangan emas dunia, 746 bahasa daerah. Kaya sekali kita ya. Andai negara kita tidak ada korupsi. Ini salah satu contoh pelaku korupsi yang sudah divonis 10 tahun, yaitu Bapak Joko Susilo. Bapak Perwira. Inspektur Jenderal Joko Susilo telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan simulator uji kemudi roda 2 dan roda 4 tahun anggaran 2011 dan tindak pidana pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Vonis hukuman untuk Pak Joko Susilo ini 18 tahun dan 18 tahun penjara dan denda 1 miliar. Sedangkan hasil hitungan dari KPK untuk proyek pengadaan simulator uji kemudi roda 2 dan roda 4 ini yaitu 144,9 miliar, dan sedangkan menurut perhitungan BPK nilai kerugian negaranya mencapai 121,3 miliar. Sangat tidak sebanding dengan apa yang telah divonis, apa yang telah ditetapkan oleh hakim atau penjatuhan hukuman oleh hakim untuk Bapak Susilo, Joko Susilo, atas apa yang efek yang bakalan rakyat Indonesia rasakan, itu saya rasa sangat sangat tidak sebanding ya. Pengertian korupsi. Korupsi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jonto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan setiap
orang yang dengan sengaja, dengan melawan hukum atau melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Kerugian keuangan negara, yaitu contoh penyalahgunaan wewenang. Contoh kecil yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu mobil dinas yang disediakan oleh negara untuk menunjang pekerjaan pejabat negara digunakan untuk keperluan pribadi, bahkan keluarganya. Sering ya kita lihat di tempat mungkin di mall atau di tempat rekreasi, di tempat nongkrong itu ada mobil dinas yang dipakai oleh anak dari pejabat atau istri dari pejabat, mungkin untuk menunjukkan status sosial bahwa mereka itu keluarga pejabat kali ya, Pak ya, Bu ya, gitu. Seharusnya malu sebagai keluarga dari pejabat memakai fasilitas negara yang harusnya mobil dinas atau fasilitas negara itu digunakan untuk tugas kenegaraan gitu ya, tugas itu Pak baik sekalian. Selanjutnya suap menyuap. Suap menyuap itu memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contoh, para pelanggar lalu lintas yang memberikan sejumlah uang kepada petugas agar tidak ditilang atau bebas dari hukuman. Hayo, nah, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang melakukan hal ini? Tidak ya, yang di ruangan ini tidak mungkin ya. Memberikan sejumlah uang kepada jaksa atau hakim agar bisa terbebas dari hukuman. Nyogok agar jadi pemenang tender. Nyogok juga agar mendapatkan jabatan. Penggalapan dalam jabatan, menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Mereka yang memiliki jabatan tertentu melakukan tindakan penggelapan uang, dokumen berharga, termasuk barang milik aset negara yang menguntungkan dirinya. Contoh, penggelapan dalam jabatan, meminta kwitansi kosong kepada toko supaya bisa menulis nominal harga untuk mengambil keuntungan secara pribadi, memberikan informasi yang bersifat rahasia negara kepada pihak tertentu, memperoleh kepentingan atau keuntungan pribadi, menggelapkan aset negara, kendaraan dinas, peralatan kerja, laptop, notebook, AC, dan lain-lain. Untuk menggelapkan aset negara, kendaraan dinas, peralatan kerja ini mungkin ada kita temuin ya, padahal sudah tidak lagi menjabat atau sudah tidak lagi bertugas, aset negara, kendaraan dinas atau laptop atau fasilitas negaranya tidak segera dikembalikan oleh pihak yang merasa mungkin merasa itu dijadikan sebuah kenang-kenangan kali ya, bahwasanya mereka sudah bertugas, dan ketika sudah tidak bertugas lagi, apa salahnya kalau aset negara tersebut jadi hadiah, jadi kenang-kenangan untuk mereka gitu. Tapi rasanya malu ya Pak ya Bu ya, sebagai abdi negara kok fasilitas negara kok tidak mau mengembalikan begitu. Kenapa tidak nabung dan kita beli sendiri? Bukankah hasil kerja sendiri itu lebih nikmat untuk dipakai untuk dan dipergunakan? Ya kan Bapak Ibu sekalian?
Pemerasan, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi, menyalahkan kekuasaan, wewenang, atau jabatan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan pribadinya. Contoh, aparat kepolisian meminta sejumlah uang dalam pengurusan SIM. Pejabat pemerintah yang meminta sejumlah uang dari anggaran kegiatan yang dicairkan. Hakim atau jaksa yang meminta sejumlah uang kepada tersangka supaya kasusnya diringankan atau dibekukan. Perbuatan curang, segala bentuk kecurangan adalah korupsi. Contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kontraktor, tukang, dan toko bahan bangunan untuk melakukan kecurangan. Misalnya, mengurangi spesifikasi barang, memanipulasi jasa tukang, markup harga barang bahan baku. Sungguh terlalu ya perbuatannya Bapak Ibu ya. Coba bayangkan kalau bangunan kita itu dikurangi spesifikasinya. Pasti bangunannya tidak kokoh, mudah rontok gitu ya, mudah hancur Bapak Ibu ya. Benturan kepentingan dalam pengadaan, konflik of interest. Seorang pejabat yang mendapatkan peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contoh, meskipun proyek itu ditender, pejabat pengadaan atau pegawai negeri yang ikut terlibat dalam proses lelang mengikut sertakan perusahaan miliknya atau milik keluarganya. Jadi tender itu seolah-olah dibuat cuma skenario pelengkap gitu. Padahal yang menang sudah ditentukan siapa. Si A, si B, si C gitu. Gratifikasi, berikutnya gratifikasi. Pemberian hadiah dalam bentuk apapun dan dalam maksud tertentu. Diberi hadiah tapi ada maksud tertentu, maksud dan tujuan tertentu Bapak Ibu sekalian ya. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat, bahkan sering terjadi secara tidak sadar, secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Misalnya pesta tamu undangan, ada seorang tamu undangan itu mungkin pejabat kali ya, didudukan di bagian depan, terus dikasih fasilitas makan yang mewah gitu, beda dengan perlakuan dengan undangan yang lainnya gitu. Terus memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan maksud dan tujuan tertentu, memberikan parsel hari raya, memberikan tiket perjalanan dinas gratis, perjalanan dinas. Nama dinas ya gratis ya. Perjalanan gratis gitu. Memberikan barang antik. Pokoknya ada gajah diberi batu lah, ada memberi karena sesuatu, itu gratifikasi. Bagaimana cara kita melawan korupsi, memperbaiki atau menghilangkan korupsi? Itu ada 3 strategi. Yang pertama itu strategi represif. Kedua, dalam strategi perbaikan sistem dan dalam strategi edukasi dan kampanye. Apa itu strategi represif, Bapak Ibu sekalian? Strategi represif adalah melaporkan tindak pidana korupsi, melaporkan tindak pidana korupsi hampir dari seluruh kasus, bagian besar kasus yang diterungkap di KPK itu bermula dari
pengaduan masyarakat. Bahkan beberapa kasus besar bermula dari pengaduan masyarakat. Ketika atau masyarakat mengadukan kasus atau kasus korupsi tersebut, jangan takut karena identitas dan keamanan pelapor itu sangat akan dilindungi. Gitu. Dua, melakukan pengawasan internal. Penegak hukum melalui pengawasan internal potensi kerawanan dan kelemahan pada suatu organisasi bisa cepat terdeteksi atau terintegrasi atau tertangani. Tiga, masyarakat dapat mendorong unit organisasi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dengan melakukan penyelenggaraan survei, seminar lokakarya, pembahasan potensi dalam sudut publik berkala. Yang selanjutnya, strategi perbaikan sistem. Strategi perbaikan sistem ini dengan memantau layanan publik. Kita dapat mengawasi layanan publik itu seperti apa. Terus membangun lingkungan anti korupsi di lingkungan masing-masing. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik, membangun komunitas anti korupsi. Strategi terakhir itu strategi edukasi dan kampanye. Masyarakat bisa berkontribusi melalui passion atau kemampuannya untuk strategi ini. Misal, menyanyi atau menciptakan lagu anti korupsi, menulis atau menerbitkan karya tulis anti korupsi, membuat desain grafis berupa poster anti korupsi, mementaskan pertunjukan anti korupsi, membuat film anti korupsi, dan terakhir itu membuat event anti korupsi. Itulah cara bagaimana kita untuk melawan korupsi, untuk menghilangkan korupsi ya Pak Ibu ya. Kesimpulan materi pada hari ini, apakah Bapak Ibu sudah memahami apa itu korupsi, dampak korupsi, jenis korupsi, dan bagaimana melawan korupsi? Ya, gini. Apa itu korupsi? Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan korupsi keuangan negara atau perekonomian negara yang mengakibatkan kerugian. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jonto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dampak korupsi itu masih banyak rakyat miskin, tingkat kesehatan buruk, tingkat pendidikan rendah. Korupsi berdampak pada setiap sektor sosial, ekonomi, politik, dan agama, atau disebut dengan extraordinary crime, atau kejahatan yang luar biasa. Selanjutnya itu 30 jenis korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7. Tadi, 1, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, perbenturan kepentingan, gratifikasi, gitu. Dan bagaimana cara melawan korupsi, itu ada 3 strategi dalam strategi represif, perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, materi ini saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mari lawan korupsi bersama. Berani melawan korupsi itu hebat.